Selamat pagi teman-teman. Mari kita sebelum berdoa kita lihat apa kata firman Tuhan supaya kita bisa semangat berdoa seperti pagi hari ini. Hari ini saya akan bagikan tentang firman Tuhan. Sesi judul janji ya. Saudaraku, kita butuh sesuatu yang membuat kita tenang. Kalau ada janji dari siapapun juga, biasanya kita tenang. Waktu kita membutuhkan sesuatu ya. Firman Tuhan, orang yang merindukan Tuhan akan memperoleh janji-janjinya. Jadi kita harus seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kemarin Pak Oscar ada bagikan seperti ini. Ya terharu melihat jemaat di Lampung bagaimana orang-orang itu rindu dengan Tuhan. Saya percaya Allah mendengarkan doa-doa mereka. Saudaraku, Tuhan tuh tahu kita punya banyak kekurangan. Kita bukan orang hebat, tapi firman Tuhan mengatakan kita lebih daripada pemenang. Kita butuh sesuatu yang membuat kita tenang menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Kalau dengar banyak cerita, banyak jemaat, banyak anak-anak Tuhan, banyak tantangan, kita perlu hadapi semua tantangan itu ya. Sakit penyakit, keuangan, dan banyak hal lain. Nah, janji-janjinya membuat kita tenang. Firman Tuhan yang berkata di Mazmur 12 ayat 7 dan 8, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi, maukah kita percaya apa yang dibilang firman Tuhan? Janjinya sangat teruji. Tuhan akan menjagai kita dan Tuhan akan menepati apa yang dijanjikannya. Kita tahu bahwa berita-berita yang muncul hari ini banyak membuat orang ketakutan ya. Jadi kita perlu pegangan dan Tuhan memberikan janji-janjinya. Kita lihat masalah-masalah. Kemarin cerita saya tanya sama Pak Oscar tentang Megatrust. Banyak di luaran sana mengerikan sekali ya tentang Megatrust. Dia mengalir di daerah Indonesia ini. Kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya dia ada di bawah kaki kita, di bawah tanah sana mungkin. Jadi orang nggak tahu mau kemana gitu. Tapi kalau kita punya pegangan, kita kasih tenang. Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Sekarang ada penyakit cacar yang mengerikan, sudah bermunculan dan sudah masuk ke Indonesia. Saya baca di media katanya udah harus kembali lagi pakai masker, tetapi saya lihat di jalan orang nggak peduli ya. Memang pemerintah nggak membilang untuk memakai masker, tapi kesehatan bilang pakailah masker. Jadi ini sangat mengerikan lagi. Ada lagi resesi perekonomian yang bukan membaik tapi memburuk. Gelombang PHK, bermunculan. Jadi mengerikan sekali di muka bumi di tahun 2024 ini. Berita-berita. Nah, kita anak-anak Tuhan, mengapa kita berdoa, kita diberi kesempatan, kita berbahagia. Bisa berdoa, bisa memperkatakan kepada Tuhan, tapi kita butuh janji-janji apa yang dikatakan Tuhan tentang doa kita ini. Jadi, Bapa sayang anaknya, ya Allah Bapa sayang pada kita, orang-orang yang diselamatkan ya. Apa sih janjinya Tuhan yang membuat kita tenang? Ada beberapa ayat yang akan saya bacakan. Peganglah untuk doa pagi hari ini, bahwa Tuhan sangat menyayangi kita yang berdoa ini. Tuhan sangat menyayangi jemaat gerejanya yang berdoa pagi hari ini. Kita nggak sia-sia berdoa pagi hari ini, bangun pagi-pagi, kita pegang janjinya. Tuhan mengatakan bahwa Allah kita akan menjaga engkau. Artinya dia standby 24 jam menjaga kita daripada yang jahat.
Mazmur 121 ayat 7 dan 8 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah mana seperti Allah kita yang menjaga kita setiap waktu. Yang kedua, Tuhan selalu mendengar doa Anda. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuai kepadanya menurut kehendaknya. Jangan takut bahwa pagi hari ini tidak lewat begitu saja. Ia akan mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga, Allah menjamin kedamaian kepada kita semua. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berita-berita yang tadi tidak mengenakan, kata Tuhan, janganlah gelisah dan gentar hati kita. Karena Tuhan meninggalkan damai sejahtera. Yang keempat, Allah menghapus setiap derai air mata. Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang kelima, Allah selalu bersama jemaat, bersama kita. Firman-firman Tuhan ini banyak berlaku bagi pribadi kita, tidak saja korporat tetapi pribadi. Dia selalu bersama kita. Matius 28 ayat 20 mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang berikutnya, Allah tidak pernah meninggalkan atau menolak saudara dan saya. Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dilah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Betapa baiknya Tuhan kita. Yang terakhir ayat yang saya bacakan, Allah tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nyatalah janji-janji ini, Allah menyertai kita. Maka bersemangatlah berdoa, jangan pernah putus, tetaplah berdoa. Jadi, apa yang saya bagikan tadi mengatakan bahwa Allah akan menjaga saudara dan saya. Allah akan selalu mendengar doa-doa kita. Allah menjamin kedamaian bagi kita semua. Allah akan menghapus setiap derai air mata kita. Allah selalu bersama kita semua. Allah tidak akan pernah meninggalkan atau menolak engkau. Allah tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Tetap semangat untuk berdoa. Mari kita berdoa.